Episode 37. Mama Fatma kecelakaan, kok bisa sayang? Tanya Adele saat mereka makan malam. Biasalah Mbak Fatma kan hobi keluar rumah tanpa izin suaminya. Mungkin saja Tuhan sedang menegurnya sekarang agar tak keluar rumah lagi untuk beberapa pekan ini. Jawab Damian. Pasti Mama belanja. Tebak Adele yang juga tahu bagaimana selera mantan mertuanya itu. Untung saja tidak apa-apa karena ada Karin yang menyelamatkannya. Coba kalau tertabrak, kalau nggak mati ya cacat. Karin. Tanda seru, tanda seru. Ya, kata Mas Heru Karin yang menyelamatkannya hingga Karin mengalami keguguran. Karin hamil? Apa dia sudah menikah lagi sayang? Tanya Adele terkejut. Karin hamil anak Haris. Tapi saat ini, Haris berada di luar negeri sayang. Karin pernah mendatangi Nana meminta pertanggungjawaban Haris, tapi Nana malah marah dan mengajak Haris untuk pindah. Jelas Damian. Kenapa kamu tahu cerita jelasnya sayang? Tanya Adele sambil memicingkan matanya curiga. Jangan berprasangka buruk pada suamimu ini. Kebetulan Haris rekan kerjaku sayang. Dan Karin pernah minta bantuan padaku saat Haris memintanya menggugurkan kandungan. Tapi aku tak ingin ikut campur masalah mereka karena Karin bukan istri keponakanku lagi. Tak ada wewenangku ikut campur menyelesaikannya. Jelas Damian lagi. Kamu tahu Haris pindah kemana? Papa Nana orang Belanda, mamanya Indonesia. Dulu aku pernah dengar beberapa kali menjalin kerjasama dengan beliau saat masih beliau memimpin perusahaan di Indonesia. Sejak Nana menikah dengan Haris, Harislah yang menjalaninya dan beliau kembali lagi ke Belanda. Mungkin saja Nana membawa Haris ke Belanda saat ini. Jawab Damian. Kasihan juga Karin ya sayang. Sudahlah, jangan memikirkan nasibnya. Itu semua terjadi juga karena salah dia sayang. Coba dia tak bermain api dengan suami orang. Iya, tapi aku turut prihatin atas kehilangan anaknya. Bagaimanapun dia pasti tak menginginkannya, buktinya Karin tak berniat menggugurkan bayinya. Mungkin dia berpikir dosa zina saja sudah besar dan harus menggugurkan kandungannya lagi. Berapa banyak dosa yang dia perbuat? Jawab Damian santai. Adele terdiam sejenak, dia memikirkan nasib buruk yang menimpa Karin. Beberapa hari berlalu Karin sudah diperbolehkan pulang seperti janji Haikal, dia yang membayar semuanya dan mengantarkan Karin pulang. Kamu harus beristirahat dulu Rin, jangan bekerja. Bukannya uang yang aku berikan kemarin cukup untuk kehidupanmu beberapa bulan ke depan? Ujar Haikal. Iya mas. Jawab Karin patuh. Bu, saya langsung pamit karena masih banyak pekerjaan. Tolong Karinnya dijaga ya bu. Saya tidak bisa terus-menerus ke sini karena masih banyak yang harus dikerjakan. Jika kalian merindukan Satria, telepon saja, nanti saya atau papa yang akan mengantarnya ke sini. Ucap Haikal lalu segera pergi. Karin segera masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Pikirannya masih tak tenang karena kehilangan anaknya. Bu Fatma yang melihat Karin masuk ke dalam kamar segera menyusul. Rin, kamu perempuan yang baik nak. Lebih baik kamu menikahi saja nak daripada harus berzinah bukan? Lirih Bu Warsi membuka suara. Sedang Karin masih terdiam duduk di atas ranjangnya. Jangan lagi nak menyakiti hati perempuan. Cukup sudah karma yang diberikan Tuhan untukmu. Cobalah cari lelaki baik agar hidupmu terarah lebih baik lagi. Ibu yakin Tuhan akan memaafkanmu jika mau bertobat. Karin menangis dan memeluk tubuh ibunya.
Dia juga ingin hidup bahagia, tapi Tuhan selalu memberikannya cobaan. Beberapa hari ini pulihkan kondisimu. Jika bukan Satria yang kesini, kamu tidak usah menghubungi Haikal lagi, nak. Ibu kasihan melihat hidupmu begini, ucap Bu Warsi lagi dan diangguki Karin pelan. Ibu mana yang tega melihat derita anak perempuannya? Karin mengusap air matanya. Dia juga lelah hidup dibayangi wajah-wajah seorang istri yang tak berdosa yang dia ambil suaminya. 1 tahun pun berlalu, Karin memerhatikan penampilannya di depan cermin. Dia sudah rapi dan siap berangkat bekerja. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di kantoran. Sudah 1 tahun ini Karin menyembunyikan dirinya untuk berbenah menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang sedikit lebih baik. Selain penampilannya memang cantik, Karin memiliki tubuh ideal. Membuatnya bisa memanfaatkan apa yang ada di tubuhnya. Tapi kali ini bukan untuk memikat suami orang lagi. Karin ingin sungguh-sungguh bekerja. Dia sudah tobat dari dunia zina dan perselingkuhan karena dia tahu kalau karma itu nyata adanya. Bahkan dia sudah merasakannya lebih dulu. Sarapan dulu, nak, ucap Bu Warsi yang sudah menyiapkan sarapan Karin. Ingat tujuanmu untuk bekerja bukan yang lain. Jika mendapatkan pasangan itu bonus untuk Murin, tapi sekali lagi ingat jangan suami orang. Oceh Ibu Karin. Iya Bu, aku hanya ingin fokus pada karir dulu Bu. Dan ingin membuat Satria bangga pada mananya. Jawab Karin. Satria akan bangga padamu, nak. Jika kamu berusaha terus merubah dirimu lebih baik. Semoga saja ya Bu. Ucap Karin menyelesaikan sarapannya dan menyalami punggung tangan Bu Warsi lalu segera pergi. Satria sendiri kini sudah sekolah di TK. Bu Fatma dan Pak Heru yang selalu mengantarkan cucunya ini ke sekolah karena memang Satria tinggal bersama mereka. Bu Fatma sedikit demi sedikit sudah berubah saat ini. Dia mulai menjalani perannya sebagai oma. Untuk Haikal sendiri sudah move on dari Adele dan Karin. Dia saat ini mulai belajar mengembangkan bisnisnya. Karena memang perusahaan yang dipimpin Haikal saat ini adalah perusahaan papanya. Pak Heru sengaja menitipkan sahamnya pada Damian. Dan saat ini dikembalikan lagi oleh Damian karena melihat Haikal yang sudah mulai berubah. Haikal juga sudah mulai terbiasa bertemu dengan Adele. Bahkan sesekali dia menggoda Adele dengan panggilan tante. Keluarga mereka perlahan-lahan mulai akur. Untuk Fajar sudah masih bekerja di perusahaan Damian saat ini. Dan Fajar sekarang tengah dekat dengan Anita, sekretaris Damian. Si kembar sudah bisa berjalan membuat Adele semakin kewalahan dengan mereka. Tapi Adele sangat menikmati perannya saat ini. Meskipun sambil bekerja dari rumah, tapi Adele tetap bahagia. Selamat bergabung, semoga Anda betah bekerja di sini. Ucap sang direktur menjabat tangan Karin yang sekarang menjabat sebagai staf marketing. Karin menerima jabatan sang direktur dan tersenyum manis. Karin memperhatikan semua penjelasan dari seniornya. Beruntung dia bisa cepat menangkapnya dan lebih cekatan dalam bekerja. Meskipun hari pertama hanya banyak disuruh-suruh. Tapi Karin tak keberatan sama sekali. Mungkin ini yang dinamakan perjuangan sebelum mencapai kesuksesan. Dari tadi dia sibuk bolak-balik dari lantai atas ke bawah. Untung saja Karin tidak memakai sepatu hak tinggi. Karena memang sudah dikatakan saat interview. Kalau pekerjaan Karin banyak di lantai atas dan bawah. Sebagai staf marketing, Karin akan beberapa kali memperlihatkan hasil kerjanya pada sang atasannya. Lalu meminta stempel jika ada yang kurang.
Lelah sungguh hari yang melelahkan bagi Karin. Tapi dia tidak boleh menyerah karena dia harus tunjukkan pada Satria kalau dia akan bekerja untuk anaknya itu. Meskipun Haikal sendiri sudah memberikan fasilitas dan uang lebih pada Satria, tapi Karin merasa dia ibunya dan ikut bertanggung jawab untuk itu.